Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6, kita akan mendemokan hasil dari praktek kita yaitu membuat server. Untuk studi kasusnya yaitu sebuah institusi akan membangun memiliki server Linux untuk kebutuhan server, yaitu stabil saat boot, aman dari kegagalan disk, dapat dimonitor performanya, selalu up to date, dan siap digunakan oleh banyak pengguna. Oke, saya akan menjelaskan job desk masing-masing kelompok. Saya yaitu sebagai Ilham. Saya atau Linux siap dipakai dan ditemukan semua anggota kelompok seperti saya screen. Saya membantu agar saat demo berjalan secara lancar. Jadi yang mencoba atau mengetik perintah dari anggota kelompok lain. Seperti contoh anggota saya yang dapat materi poin ini, dia menjelaskan dan menyuruh saya untuk mendeploykannya di Linux. Oke, jadi saya akan mengambil poin 1 dan 3. Oke, lanjut ke bola, tolong perkenalkan diri. Oke, saya belum perkenalkan diri. Saya Muhammad Ilham Bibi. NIM 108022 50034. Oke, lanjut untuk Bohan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kaizani Syakadar Pohan dengan NIM 1080925045. Oke, perkenalkan nama saya Nizar Mutiari dengan NIM 1080925097 dengan job desk di bagian keamanan firewall. Saya Elvan Marcelino dengan NIM 108092950012 dengan job desk mengatur room zoom dan recording dari awal pembukaan sampai akhir dan fokus untuk materi yang akan dipresentasikan. Saya mengambil poin 6 yaitu file sharing. Oke, baik. Jadi, saya sebagai Ilham yaitu saya akan mengambil poin 1 sampai 3. Terus untuk Bohan yaitu mengambil poin 4. Nizar mengambil poin 5 dan Marcel mengambil poin 6. Oke, saya akan lanjut untuk poin 1. Jadi di poin 1 yaitu boot dan service manajemen, mengidentifikasi bootloader yang digunakan. Saya akan mendemokan yaitu untuk poin 1 identifikasi sistem. Jadi di sini yaitu bootloader yang digunakan saya memakai Ubuntu server. Jadi dia akan memakai Ubuntu server yaitu LTS versi 24 kayaknya. Terus untuk kernel sistem yaitu kita akan mengecek kernel sistemnya yaitu dari nah ini. Jadi untuk kernel sistemnya yaitu ini server kelompok, generate, Ubuntu, Dynamic dan itu. Oke, bisa dilihat kita menggunakan kernel Linux versi apa namanya ini 6.8.0 dan pakai 64 dan 86. Lanjut, kita akan apa namanya menambahkan data server yang aktif saat startup dan menonaktifkan minimal satu service yang tidak penting dan membuat satu custom startup service. Jadi kita langsung spill aja statusnya yaitu jadi kita udah membuat startup dan kita langsung menemukan aja. Nah, di sini dari awal login sampai sekarang ini untuk statusnya yaitu enable dan di sini sudah ada tertera yaitu service identitas kelompok 6. Nah, untuk mematikan sebuah layanan yang tidak penting, kami memilih Snapd karena dia itu memberatkan apa namanya instalasi yaitu seperti update. Jadi Snapd sebenarnya tidak penting. Jadi kita sudah mematikan eh, layanan tersebut. Kita cek aja.
Oke, di sini Snapd yaitu Snapdemo sudah disable ya teman-teman. Dari awal kita menyalakan server dari sekarang ini sudah disable. Berarti untuk mematikan sebuah layanan yang tidak berguna yaitu sudah berhasil. Kita langsung lanjut ke manajemen disk dan partisi teman-teman. Dan saya biasanya langsung pecah untuk threadnya. Jadi poin 2 dan 3 yaitu manajemen disk dan redundansi data itu kita ketika yaitu LSPK atau kita tulis aja dulu ya teman-teman biar enak. Kita yaitu LSPK bentar, LSBLK. Nah di sini saya sudah membuat sistem yaitu SDA. SDA adalah sistem partisi kita seperti sistem dan hal-hal yang ada di Ubuntu seperti bootingan, swap. Dan untuk SDB dan SDC itu adalah partisi tambahan untuk kita membuat RAID 1. Jadi untuk totalnya itu ada 3 disk. SDA tadi untuk sistem, serta SDB dan SDC adalah masing-masing data yang berisi 5 GB untuk RAID 1. Kita coba aja ya, langsung ke RAID-nya. Kita sudah membuat RAID di sini yaitu SDB dan SDC-nya. Nah, untuk MD0 dan MD0 ini yang di bawah SDB dan SDC, dia itu ada menjadi satu. Dari SDB dan SDC itu sudah jadi satu untuk MD0. Jadi bisa disebut RAID 1, dan RAID 1 itu sudah kita buat datanya juga. Langsung aja kita buatnya itu kita cek aja teman-teman, yaitu cap, prop dan md start. Nah di sini sudah yaitu MD0 yang kita udah jadikan satu yaitu SDB dan SDC itu sudah aktif teman-teman, yaitu aktif RAID 1, SDC 1 dan SDB 0. Nah jadi sini sudah tertampil dua yaitu dia UU. Nah kalau UU itu apa artinya? Yaitu kedua disk sinkron dan sehat teman-teman. Oke. Untuk aksi krusial itu simulasi gagal. Jadi sekarang kita akan simulasikan disk SDC ini rusak teman-teman. Jadi kita keluar dulu dari layar fullnya. Saya memakai VMware versi yang Pro 17. Jadi untuk mematikannya kita harus mematikan server kita dulu teman-teman. Nah, di sini kita cabut aja. Kita ambil yang SDC tadi ya. Ini SDC ini. Kita remove aja. Kita udah remove. Kita oke. Kita nyalain lagi. Sebenarnya bisa langsung dari servernya, tetapi kita di sini merusakkan, bukan untuk meremove dari Ubuntu servernya langsung. Kalau kita mencopotnya dari luar atau eksternalnya itu sama dengan rusak. Kalau pakai VM itu pakai perintah mdadm strip file teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Kita langsung login dulu lagi. Oke, untuk bootnya masih oke. Biar nggak mengaruhi kita clear aja. Oke, sekarang kita cek apakah statusnya berubah teman-teman. Yang darinya UU apakah masih UU atau menghilang. Kalau menghilang berarti kan dia rusak. Oke, kita cek lagi data. Udah kasih drop, terus md start. Oke, di sini sudah sudah rusak teman-teman. Maaf, ini sudah rusak.
MD0 yaitu inaktif SDB 0. Oke, jadi udah kita buka lagi lah XL PLK. Oke, di sini. Jadi kita udah menghapus SDC-nya, tapi di sini masih ada MD0. Tapi jadi kalau bisa dikasih kesimpulan, yaitu U-nya hilang, jadi U2. Nah, kita coba sih S data. Oke, untuk simulasinya, untuk simulasi kegagalan mungkin gagal beneran. Tapi karena kita mencopotnya dengan paksa, jadi ini gagal. Jadi untuk simulasi gagalnya udah benar. Oke, sekarang untuk bagian saya sudah selesai dari poin 1 sampai poin 3. Kita akan lanjut untuk poin 4, yaitu monitoring dan stress test. Oke, thank you Ilham. Di sini gue bakal ngejelasin monitoring dan stress test. Kami menggunakan HTOP untuk memantau research secara real time. Sekarang Ilham akan memberikan beban pada CPU-nya. Boleh diketikin stress, strip, CPU 2, strip, time out, lalu untuk waktunya 30 second. Oke guys, bisa dilihat di grafik HTOP, penggunaan CPU langsung melonjak ke 100%. Ini membuktikan alat monitoring kita responsif terhadap anomali beban. Bisa dilihat yang hijau di atas itu, yang 0, 1, itu langsung indikatornya 100%. Berarti kita menandakan penggunaan CPU langsung melonjak ke 100%. Ini membuktikan alat monitoring kita merespons secara anomali. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keamanan. Untuk pengupdatean sistem operasinya tidak perlu karena kita sudah melakukannya. Kemudian untuk keamanannya ini menggunakan firewall, jadi firewall itu untuk memantau dan mengontrol lalu lintas masuk dan keluar. Untuk mengaktifkannya, untuk diketik sudo UFW enable. Oh ya, kalau udah diaktifkan langsung kita sesuai tugasnya aja untuk menutup salah satu port. Jadi untuk menutup salah satu port itu sudo UFW deny slash spasi 23 slash tcp slash sambungan 23 langsung slash ya slash tcp ya. Ya, untuk mengecek statusnya menggunakan command sudo UFW status. Nah, di situ kita bisa lihat exchange-nya yang port 22 kita izinkan, kemudian port 23-nya kita tutup. Jadi from-nya ini jadi alamat IP apapun akan termasuk. Oke, baik. Sekarang kita masuk bagian terakhir, yaitu layanan file sharing menggunakan Samba. Di tahap ini kita akan membuktikan bahwa Linux server yang sudah kita konfigurasi bisa terhubung langsung dengan Windows client. Sekarang bisa membuka Windows Explorer. Oke, sekarang kita sudah membuat file bernama kelompok 6. Dan untuk bagian yang tadi kita skip saja karena lama dan ada kendala di laptopnya. Jadi kita sudah membuat file folder langsung di Windows-nya.
Sekarang kita akan cek di server Linux-nya, apakah ada atau tidak foldernya yang bernama kelompok 6. Oke, terlihat di sini folder kelompok 6 ada. Jadi sudah berhasil untuk file sharingnya. Jadi untuk kesimpulannya yaitu server yang sudah dibuat ini sudah siap untuk yang ada di studi kasus. Oke, untuk sekian dari kelompok kita yaitu kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.